kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang suami menjadi suami karena istrinya, dan seorang istri menjadi istri karena suaminya. Demikian pula seorang anak menjadi anak karena bapa dan ibunya. Jadi setiap orang, bapa, ibu, anak, mempunyai fungsi masing-masing sebagai anggota keluarga. Maka keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang utuh. Ketika seorang anggota keluarga memerankan fungsinya dengan benar, mereka dapat membangun keluarga bahagia sebagaimana diinginkan dan dicita-citakan banyak orang. Saudara, tidak ada kebahagiaan personal di tengah-tengah keluarga. Yang ada adalah kebahagiaan bersama. Sebab seorang suami tidak bisa dikatakan bahagia kalau dia menindas istri. Sebaliknya, seorang istri juga tidak bisa dikatakan bahagia kalau dia tidak menghormati suami. Seorang anak tidak bisa dikatakan bahagia kalau dia masih punya nilai yang menghina orang tua. Karena itu, saudara-saudara, kebahagiaan keluarga tergantung kepada hubungan semua anggota keluarga yang memerankan fungsi masing-masing dalam perjalanan keluarga tersebut. Saudaraku, fungsi itu dapat digunakan dengan baik manakala setiap orang tunduk dan taat kepada Tuhan. Sebab disitulah kunci untuk membangun keluarga bahagia. Kalau hubungan ditentukan oleh kemampuan berpikir seseorang, kemampuan seseorang untuk mengungkap sesuatu di dalam cita-cita dan keinginannya, hal itu bisa cenderung melahirkan penindasan dari orang yang kuat kepada yang lemah atau sebaliknya. Itulah sebabnya, saudara, pada minggu ini kita mau diajak agar kita bergerak dalam kerangka membangun keluarga bahagia oleh ketaatan setiap anggota keluarga kepada Tuhan. Sebagai keluarga, kita tahu bahwa Tuhan telah membuat aturan yang baik dalam keluarga batin, di mana suami, istri, anak mempunyai peranan masing-masing di tengah-tengah keluarga.
Dalam nats kita dikatakan seorang istri harus tunduk kepada suami. Dan ketundukan kepada suami itu harus beriringan dan berjalan bersama untuk seorang suami yang mengasihi istrinya dan tidak boleh kasar terhadap dia. Jadi keduanya harus berjalan beriringan, saudara-saudara. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepadanya, karena mereka adalah satu kesatuan yang utuh, kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kata tunduk di sini tidak dalam arti tingkatan, suami atasannya, istri bawahan, sehingga istri tunduk kepada suami. Tidak ada kaitan. Tetapi ketundukan itu harus berada dalam kesatuan. Saudara tahu bahwa Allah telah membangun keluarga sebagai tempat membangun kehidupan bahagia sejak semula. Itu sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Untuk membangun sebuah keluarga baru. Sehingga mereka dikatakan satu daging, satu tubuh. Jadi bukan lagi terpisah. Oleh karena itu, kita harus memahami tunduk dan mengasihi itu dalam konteks itu. Suami istri adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan sebagaimana Tuhan Yesus berkata. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Baik oleh suami atau istri, apalagi orang luar, tidak berhak memisahkan suami istri. Sebab mereka adalah kesatuan. Menyatu di dalam segala hal. Yang kedua, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk fungsi keluarga yang lebih luas. Keluarga menjadi tempat yang baik membangun kasih yang sungguh kepada Tuhan. Dulu, di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan 6 ayat 5-7, Allah telah memerintahkan kepada umat Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, Tuhan berfirman kepada ayah dan ibu, haruslah engkau mengajarkan hal itu kepada anak-anakmu berulang-ulang, terus menerus, sambung menyambung, tidak boleh berhenti, tidak sekali-sekali, tidak asal-asalan, tetapi menjadi karakter itu terus menerus, berulang-ulang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah fungsi utama di dalam keluarga. Sehingga setiap ayah dan ibu membuka ruang pertumbuhan mengasihi bagi anaknya agar pertumbuhan spiritualnya naik. Makin dewasa, makin kuat, dan makin kokoh jiwanya mengasihi Tuhan dan sesama. Ayah dan ibu harus membuka ruang pertumbuhan pengetahuannya, knowledge-nya bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga anaknya itu berkemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Membuka ruang agar emosi anaknya, agar hatinya bertumbuh dan berkembang, serta berkemampuan merasakan kehidupan yang indah di sekelilingnya. Dan dengan demikian pula seorang orang tua akan mampu membuka ruang bagi anaknya untuk berkreativitas, melakukan pekerjaan yang baik, supaya dia bertumbuh di dalam kasih yang utuh kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dalam kaitan itulah kita memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal.
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam konteks itu, membangun kasih yang utuh kepada Tuhan dan sesama manusia. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi ketaatan seorang anak tergantung juga kepada kesungguhan seorang ayah untuk mengasihi anaknya, membimbingnya bertumbuh secara baik dalam beriman, dalam bermasyarakat, dan dalam memahami arti dan makna kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kita memulihkan kembali keindahan hidup itu, kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga kita. Kita masing-masing mengambil peranan kita dengan benar. Sebagai seorang suami atau ayah, kita harus tahu ayah yang bagaimanakah kita menurut kehendak Tuhan. Sebagai seorang istri atau ibu, ibu harus tahu bagaimana memerankan dirimu sebagai ibu menurut kehendak Tuhan. Dan sebagai seorang anak, kamu harus bisa menentukan dirimu sebagai anak yang berkenan pada Tuhan. Maka hubungan kita sesama antara keluarga akan membangun sukacita dan kebahagiaan itu. Ingatlah, tidak ada kebahagiaan seseorang kalau tidak terkait dengan kebahagiaan orang tuanya, kebahagiaan ayah dan ibunya. Tidak ada kebahagiaan seorang ayah kalau dia terlepas dari kebahagiaan anak-anaknya. Kebahagiaan itu ada dalam hubungan, dalam relationship antara setiap orang di tengah-tengah keluarga. Dapatkah saudara bayangkan betapa indahnya keluarga bahagia di rumah ini, keluarga bahagia di rumah sana, keluarga bahagia di rumah situ, bertemu secara bersama di tengah-tengah masyarakat. Maka kita akan membangun masyarakat bahagia dan sejahtera yang setiap orang mengambil perannya tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan saudara masuk ke dalam roh ketaatan kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Amin. Bersorak-sorak